Lalu karena dia tahu di surga ada apa, dia minta rinci. Dia sebutkan rinciannya. Dengan kebun-kebunnya, dengan dipan-dipannya, dengan permadaninya, dengan ini dan itu segala macam. Dan saya ya Allah minta kepadamu berlindung dari api neraka dan dari semua. Di neraka kan ada siksaan pakai belenggu, rantai, semua jenis alat-alat yang dipakai siksa di sana itu banyak sekali. Ada air panas, ada timah, ada nanah dan darah dan segala macam gitu kan. Maka tidak perlu kita katakan ya Allah, Allah tidak minta, tidak bebankan kita ya Allah aku berlindung kepadamu dari neraka sakar, dari apinya, panasnya, dari air panasnya, dari timahnya dan segala macam. Jadi cukup berlindung dari api neraka. Dan perkataan saat sangat bijaksana. Kalau kau minta surga dan Allah kasih, maka kau akan dapat surga dan semua fasilitasnya. Ya. Begitu juga kalau kau berlindung dari api neraka, kau akan selamat dari semua jenis siksaannya. Tetapi di sini ada poin yang perlu kita titik beratkan. Kalau begitu saya kalau minta surga, apakah saya minta surga saja secara umum atau boleh saya minta surga tertentu? Sama dengan kalau saya minta rezeki. Bisa enggak saya minta rezeki umum, secara umum atau saya minta rezeki yang terbaik? Maka jawabannya boleh minta yang terbaik. Ya Allah berikan aku jodoh yang terbaik. Ya Allah berikan aku rezeki yang terbaik. Ya Allah berikan aku misalnya kesehatan yang terbaik. Dan itu boleh. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan kalau kalian minta surga, mintalah surga Firdaus. Karena dia adalah tempat yang tertinggi di sana. Kita tidak masuk dalam surga dengan amal kita. Kalau amal kita tidak ada nilainya untuk masuk ke dalam surga. Yang abadi dalam kenikmatan. Tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya kita semua masuk ke dalam surga karena rahmat Allah. Para sahabat mengatakan, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, sungguhnya Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Ya, jadi memang kita tidak usah mengatakan, oh saya tidak bisa, kayaknya tidak pantas masuk surga Firdaus. Ya, tidak usah saya minta deh, karena memang amal saya kurang. Nah, kita memang tidak ada yang masuk ke dalam surga dengan amal. Ya, tidak ada yang masuk surga dengan amal, gitu kan? Ada sahabat di zaman Nabi SAW baru syahadat terus terbunuh di jalan Allah, ikut berperang. Kasus Khuwairik, salah satu pendeta Yahudi yang masuk di perang Uhud, kemudian baru syahadat lalu mati, gitu kan? Lalu Nabi SAW melihat, lalu Nabi mengatakan inilah ahli surga, siapa yang mau lihat yang belum pernah sujud sekalipun. Bisa dapat, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tinggal bagaimana kita merengek saja kepada Allah. Riwayat yang kedua, Abu Na'amah radhiyallahu anhu berkata bahwa Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mendengar anaknya berdoa, "Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu istana putih di sebelah kanan surga. Apabila aku masuk surga." Maka Abdullah menegur anaknya seraya berkata, "Wahai anakku, mintalah surga kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari api neraka. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi hadhihi ummati qaumun ya'taduna fit tahuri wad du'a." Akan datang di tengah-tengah umat ini satu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Nah, riwayat ini menambah buat kita faedah gitu ya. Selain tadi pentingnya orang tua mengingatkan anak-anak, mendukung kalau mereka buat kebaikan, selalu diawasi, selalu ditanya gitu ya. Kemudian juga kalau dia salah kita luruskan. Kemudian di sini pentingnya yang kedua tadi sudah kita singgung di riwayat yang pertama, mintalah sesuatu yang sifatnya global, tapi boleh kita minta terbaik dari global itu, ya. Minta surga dan minta firdausnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah kita rincikan apapun yang ada dalam surga karena akan kita dapatkan. Nah, seperti itu kurang lebih tadi sudah kita singgung itu ya. Kemudian di sini ada tambahan yang ketiga, faedahnya adalah adanya ancaman dan akan terjadi di umat ini. Karena ini penyampaian dari Nabi SAW, akan datang orang nanti dari umat ini begitu dalam berdoa. Seperti tadi anaknya Abdullah bin Mughaffal mengatakan, ya Allah aku minta dari sisimu istana putih di sebelah kanan surga. Ini tidak ada manfaatnya sebenarnya ini. Untuk apa minta istana putih yang di sebelah kanan surga? Ini bisa saja mungkin yang terbaik adalah mungkin di bagian atasnya surga. Kenapa harus sebelah kanan misalnya? Ya. Kenapa harus minta seperti ini? Maka ditegur oleh ayahnya. Walaupun niatnya baik. Ya, walaupun niatnya baik. Itu contohnya. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, bahwasanya ada juga orang yang berlebihan dalam bersuci. Nah seperti apa? Terlalu mubazir air. Nah ini termasuk. Ini dilarangan, tidak boleh ya. Dalam berwudu misalnya. Dalam mandi. Ya. Kalau kita lagi berwudu, kerannya nggak usah terlalu kencang, diputar ya. Pelan-pelan saja.
Dan kalau ada transisi dari satu anggota tubuh kita ke yang lainnya, dia tutup dulu kerannya.